Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan aljabar linear. Kita mulai pembelajarannya dari pengertian dan sejarah singkat mengenai aljabar linear. Aljabar linear adalah cabang matematika yang mempelajari tentang vektor, ruang vektor, atau nanti kita sebut sebagai ruang linear, kemudian transformasi linear, dan sistem persamaan linear. Aljabar linear fokus pada sifat-sifat dan operasi yang melibatkan operasi objek-objek ini, seperti penjumlahan, perkalian, dan transformasi ya. Jadi kalau penjumlahan perkalian saya kira teman-teman sudah familiar ya. Kemudian nanti ada transformasi dan lain sebagainya. Jadi intinya kurang lebih ya dari aljabar linear ini adalah mempelajari struktur linear yang digambarkan dengan matriks dan vektor. Dalam konteks praktis, aljabar linear sangat penting dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer yang menjadi bagian dari fokus kajian kita ya. Kemudian ekonomi, fisika, dan teknik, karena banyak masalah dalam bidang-bidang tersebut dapat dimodelkan dan diselesaikan dengan menggunakan konsep-konsep aljabar linear. Nah, selanjutnya mengenai sejarah mula di dunia kuno. Biar kita tahu ya bahwa aljabar linear bukan ilmu ilmu baru yang mungkin belum mapan atau lain sebagainya ya. Yang pertama bahwa matriks dan persamaan linear ini adalah ide-ide dasar tentang persamaan linear yang telah ada sejak zaman kuno. Misalnya bangsa Babilonia atau sekarang kita sebut sebagai wilayah Irak ya. Pada sekitar 300 sebelum Masehi sudah menggunakan metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear sederhana. Kemudian kontribusi dari matematikawan Yunani. Matematikawan Yunani seperti Euclid ya juga mengembangkan konsep-konsep geometris yang berkaitan dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai aljabar linear, meskipun dalam konteks geometri. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perkembangan pada abad pertengahan dan abad Renaissance atau abad pencerahan. Perkembangan metode numerik ya. Pada abad pertengahan, ilmuwan seperti Al-Khawarizm ya, ilmuwan Islam, dan matematikawan Tiongkok mengembangkan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan linear yang menjadi dasar dari beberapa konsep aljabar linear modern. Kemudian, ruang dimensi yang lebih tinggi. Selama Renaissance ya, mulai muncul ide untuk mengeneralisasi ruang dua dimensi ke dalam dimensi yang lebih tinggi, yang secara bertahap menuju kepada pengembangan ruang vektor. Lanjut. Abad ke-17 hingga 19. Descartes dan geometri analitik, yaitu René Descartes, memperkenalkan geometri analitik pada abad ke-17 ya, yang menghubungkan aljabar dengan geometri dan membuka bagi pemahaman yang lebih formal tentang ruang vektor. Jadi awalnya hanya konsep-konsep saja, kemudian diformalisasi ya, dikonsepkan, kemudian menjadi sebuah kurikulum. Kemudian teori matriks dan determinan pada abad ke-18 dan ke-19, matematikawan seperti Gabriel Cramer dan Carl Friedrich Gauss dan Augustin Louis Cauchy mengembangkan teori metrik dan determinan yang merupakan konsep kunci dalam aljabar linear. Kontribusi Arthur Cayley dan James Joseph Sylvester pada abad 19 ya. Arthur Cayley dan James Joseph Sylvester memformalkan teori metrik dan vektor sebagai objek matematis independen, memperkenalkan banyak notasi dan konsep yang masih digunakan hingga saat ini ya. Jadi awalnya memang saling menggabung-gabung gitu ya, konsep antar konsep aljabar linear dan geometri. Kemudian nanti secara khusus diformalkan ya menjadi independen, menjadi cabang matematika yang berdiri sendiri ya.
Kemudian selanjutnya pada abad ke-20 ya, yang kita anggap sebagai aljabar linear modern ya hingga sekarang. Pada abad ke-20 aljabar linear menjadi bagian integral atau tak terpisahkan ya dari matematika modern, terutama dengan pengembangan teori ruang vektor dan transformasi linear dan analisis numerik. Kemudian komputasi dan aplikasi. Dengan perkembangan komputer, aljabar linear menjadi semakin penting karena banyak algoritma komputasi bergantung pada operasi dengan metrik dan vektor. Aplikasi aljabar linear meluas ke berbagai bidang, termasuk pemrosesan sinyal, machine learning atau bidang komputer yang kita pelajari, serta grafika komputer tentunya ya. Selanjutnya kita pelajari mengenai ruang lingkup aljabar linear ya. Tadi kita sudah banyak menyinggung tentang vektor dan ruang vektor ya. Nanti kurang lebih yang akan kita pelajari mengenai vektor seperti ini ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang vektor itu sendiri ya. Ini adalah objek matematika yang memiliki besaran dan arah ya. Nah, memiliki angka, istilahnya bisa ditentukan dengan angka ya vektor itu ya. Ini dapat direpresentasikan sebagai daftar bilangan atau koordinat dalam ruang. Jadi nanti sebenarnya implementasinya kita menggunakan grafik Cartesius ya, diagram Cartesius ya. Ruang vektor ya, ini adalah kumpulan vektor yang bisa ditambahkan satu sama lain dan dikalikan dengan skalar atau bilangan dengan mengikuti aturan tertentu ya. Ini untuk ruang vektor. Kemudian nanti ada basis dan dimensi. Ini adalah set vektor yang dapat digunakan untuk membangun semua vektor dalam ruang vektor, dan jumlah vektor dalam basis menentukan dimensi ruang tersebut ya. Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari tentang matriks dan operasi matriks ya. Nanti karena ini integral atau saling terhubung dan tak terpisahkan ya. Matriks ini adalah susunan dua dimensi dari bilangan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sistem persamaan linear, transformasi linear, dan banyak aplikasi yang lainnya ya. Kemudian nanti ada juga operasi matriks ya. Ini sub dari materi matriks ya. Termasuk nanti di dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inverse metrik atau pembalikan dari metrik. Selanjutnya nanti juga ada determinan dan trace. Nah, ini adalah fungsi yang memberikan informasi tentang sifat matriks seperti apakah matriks dapat diinverse atau dibalik atau tidak ya. Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari tentang sistem persamaan linear. Mungkin untuk materi ini juga dipelajari di matematika yang tidak terkait dengan aljabar linear, atau persamaan aljabar pada umumnya juga dipelajari ya. Persamaan linear ini adalah persamaan yang menyatakan hubungan linear antar variabel. Penyelesaian sistem persamaan linear ini menggunakan metode untuk mencari nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem, seperti metode eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan ya, kemudian ada metode inverse metrik juga ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari mengenai transformasi linear ya. Nah, transformasi linear sendiri adalah pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain yang mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya. Kemudian nanti juga ada matriks transformasi ya. Yaitu matriks yang merepresentasikan transformasi linear ya. Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari tentang nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen atau eigenvalue ini adalah skalar yang menunjukkan seberapa besar sebuah vektor eigen meregang atau menyusut pada saat dikenakan transformasi linear. Jadi nanti ketika dipindah-pindah ya, atau dirubah ukurannya, nanti bisa diukur ya penyusutan ataupun peregangan yang terjadi di sana ya, menggunakan nilai eigen ini. Kemudian nanti ada vektor eigen atau eigenvektor. Ini adalah vektor yang hanya diskalar saat transformasi linear, tidak berubah arah. Jadi nanti untuk vektor eigennya ya, vektor yang hanya diskalar saja saat transformasi linear, tidak berubah arahnya ya. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari mengenai orthogonality atau
dan decompositions ya. Orthogonality ini adalah konsep dua vektor yang saling tegak lurus ya. Jadi ini nanti kita akan mempelajari ya posisi-posisi di koordinat yang saling tegak lurus. Kemudian nanti juga akan kita pelajari mengenai decomposition, yaitu metode untuk memecah metrik menjadi produk metrik lain yang lebih sederhana seperti dekomposisi QR, dekomposisi Cholesky, dan dekomposisi SFD atau singular value decomposition ya. Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari mengenai ruang inner, produk, dan norma ya. Inner product yaitu operasi yang menggabungkan dua vektor untuk menghasilkan bilangan skalar ya. Adapun norma ini adalah fungsi yang mengukur panjang atau besar dari sebuah vektor ya. Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari mengenai aplikasi aljabar linear ya, yaitu aplikasi di bidang ilmu data ya nantinya, kemudian machine learning ya, kemudian grafika komputer, ekonomi, fisika, dan berbagai bidang disiplin teknik ya. Jadi nanti untuk contoh-contoh yang agak dalam ya, nanti mengenai machine learning dan grafika komputer. Sementara yang lainnya nanti kita lihat contoh-contoh yang sifatnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini adalah contoh sederhana aljabar linear dalam ilmu komputer ya, yaitu yang pertama dalam grafika komputer. Misalnya dalam transformasi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Dalam grafika komputer, transformasi seperti translasi atau pergeseran ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya, itu bisa terjadi ya. Kemudian rotasi atau perputaran objek ya, itu nanti juga akan kita pelajari di sini ya. Dan itu dipraktekkan ya teman-teman yang mungkin belajar grafika komputer. Dan skala ya, atau dari ukuran kecil menjadi ukuran besar ya, itu sering dilakukan menggunakan metrik. Misalnya untuk merotasi objek 2 dimensi dan di sekitar titik asal, maka kita akan menggunakan metrik rotasi ya, yaitu cos delta ya, min sin delta ya, di bawahnya sin delta menjadi cos delta di sini ya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ya, jika kita ini kaitannya dengan yang sebelumnya ini ya, contohnya seperti itu ya. Jika kita memiliki vektor posisi V X Y ya, maka hasil rotasinya dapat diperoleh dengan perkalian metrik, yaitu V aksennya, V rotasinya adalah rotasinya dikalikan dengan nilai V-nya ini ya. Nah, nilai rotasinya berapa derajat ya. Ini memungkinkan kita untuk merotasi gambar atau objek 3 dimensi dalam aplikasi grafis ya. Kemudian pemrosesan gambar ini cukup populer dalam berbagai penelitian modern ya. Mungkin yang sekarang kita sebut sebagai deteksi wajah, pengenal objek-objek, itu nanti kategorinya di pemrosesan gambar ini ya. Nanti di sana ada filter gambar, yaitu filter yang diterapkan pada gambar seperti blur atau edge detection. Seringkali dapat direpresentasikan sebagai operasi matriks. Misalnya, operasi convolution pada gambar untuk mendeteksi tepi ya, sering melibatkan perkalian metrik antara kernel filter dan pixel gambar ya. Kemudian dalam machine learning yang terkenal menggunakan regresi linear, dan ini juga banyak dipakai dalam ilmu statistika. Regresi linear adalah salah satu algoritma dasar dalam machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu ya. Jadi nanti kalau ada waktu time seriesnya, maka nilai kontinu yang mungkin kemungkinan terjadi ya sesuai dengan time seriesnya tersebut. Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel input atau fitur dan output atau target adalah linear dan dapat direpresentasikan dengan persamaan Y adalah XY plus B ya. Di sini X adalah metrik fitur ya, X-nya ini metrik fitur ya, dan W-nya ini adalah vektor bobot ya. Dan B-nya ini adalah bias ya. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari rumus ini ya, maka teman-teman juga harus tahu dulu mengenai metrik ya. Dan Y-nya ini adalah prediksi. Penyelesaian regresi linear melibatkan menemukan W dan B yang minimal kesalahan prediksi ya.
untuk minimalkan kesalahan prediksi ya. Selanjutnya nanti juga ada graf teori dan algoritma pencarian ya. Representasi agensi metrik ya dalam teori graf ya. Graf sendiri dapat direpresentasikan menggunakan metrik agensi, di mana elemen metrik menunjukkan apakah ada hubungan atau edge antara dua simbol atau node. Misalnya dalam pencarian jalur terpendek atau algoritma pencarian seperti PageRank ya. Kemudian operasi metrik digunakan untuk menghitung hubungan antara halaman web dan atau node dalam jaringan ya. Kemudian sistem persamaan linear ya. Penyelesaian sistem persamaan. Dalam banyak masalah komputasi, kita sering menyelesaikan sistem persamaan linear yang dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Sebagai contoh, ketika kita melakukan analisis sirkuit listrik ya, sistem persamaan yang mendeskripsikan arus dan tegangan dalam rangkaian seringkali dapat diselesaikan menggunakan metode aljabar linear seperti eliminasi Gauss ya. Teman-teman yang belajar rangkaian listrik tentu nanti juga akan menggunakan metode ini ya. Berikutnya kita lihat di sini contoh kasus ya. Misalnya dalam machine learning kita mungkin ingin melatih model regresi linear untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti luas, jumlah kamar, dan lokasi. Kita dapat mengorganisir data ini ke dalam matriks fitur X dan memodelkan hubungan antara fitur dan harga dengan menggunakan persamaan linear. Kemudian mengoptimalkan bobot W menggunakan teknik aljabar linear untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Ini X dan W-nya harusnya 1 ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah persamaan ya dengan aljabar linear, dan nanti kita bisa mencari penyelesaiannya ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya pembelajaran kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar video. Nanti yang menjawab tidak harus saya, teman-teman bisa berdiskusi di situ ya, dan nanti akan menjadi bagian dari pembelajaran kita. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.